Halo Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa teknologi pendidikan. Saya Alfirisna dengan NIM 0564290042. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan komprehensif dari materi pembelajaran yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Jika ditarik garis besar, esensi dari pendidikan jarak jauh atau PJJ bukan sekedar memindahkan kelas fisik ke ruang digital. Berdasarkan landasan historis dan teoritis yang kita pelajari di awal sesi, PJJ adalah sebuah sistem terstruktur untuk mengatasi keterpisahan jarak geografis antara pengajar dan pembelajar menggunakan teknologi informasi. Tokoh-tokoh seperti Michael Moore menyebut adanya transactional distance atau jarak transaksi yang harus dijembatani melalui 3 interaksi utama. Interaksi mahasiswa dengan materi, mahasiswa dengan tutor, dan interaksi antar sesama mahasiswa agar proses belajar tetap hidup. Memasuki pertengahan sesi, kita mendalami peran vital teknologi informasi dan komunikasi. Pada sistem PJJ modern, peran pengajar telah bergeser secara radikal. Dari penutur tunggal atau instruktur konvensional menjadi seorang fasilitator dan mitra belajar bagi mahasiswa. Implementasi ini melahirkan berbagai variasi pendekatan pembelajaran di dalam modul 4, mulai dari online learning yang memanfaatkan mesin pencari untuk kecepatan informasi, hingga ekosistem e-learning yang cakupannya jauh lebih luas karena melibatkan media elektronik seperti audio, radio, dan televisi. Kita juga mengenal cyber learning atau virtual learning sebagai wadah akses pembelajaran berbasis web tanpa sekat gedung kampus fisik. Semua ini dijalankan melalui 2 komponen interaksi, yaitu sinkronus atau interaksi real-time seperti tutorial webinar, serta asinkronus yang fleksibel melalui forum diskusi dan email. Ditambah lagi dengan model distributed learning, blended learning untuk kebutuhan praktik, hingga mobile learning yang memungkinkan kita belajar kapan saja melalui perangkat di genggaman tangan. Teknologi yang canggih tentu tidak akan berdampak tanpa adanya penjaminan mutu dan manajemen yang baik. Pada sesi ke-6, kita memahami bahwa evaluasi kualitas daring harus dilakukan secara berlapis, yaitu melalui pre-learning evaluation untuk menguji objek materi, serta post-learning evaluation untuk melihat dampak pedagogisnya. Standar internasional seperti LORI dan Merlot diadopsi untuk memastikan validitas konten di dalam ekosistem pembelajaran digital. Terakhir, pada pertemuan ke-7 kita disuguhkan realita manajemen operasional PJJ secara nyata pada pengelolaan homeschooling, seperti studi kasus sekolah di Sekolah Dolan di Malang. Di sini kita belajar bahwa manajemen PJJ yang sukses membutuhkan integrasi yang matang, mulai dari perencanaan program online, pelaksanaan mandiri yang terpantau lewat jurnal harian, hingga mitigasi hambatan teknis seperti gangguan jaringan atau komitmen belajar, yang solusinya memerlukan sinergi kuat antara pihak sekolah, tutor, dan peran aktif orang tua. Kesimpulan akhirnya, teknologi pendidikan dalam PJJ bukan hanya tentang infrastruktur atau aplikasi digital semata, melainkan sebuah proses sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar yang mandiri, fleksibel, terukur, dan tetap humanis. Demikian rangkuman materi pertemuan 1 hingga 7 yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.